Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Prayitno, SPD MPD, NIP 1964 12 13 1992 03 1009, Kepala SMKN 1 Prajekan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, menyatakan bahwa Saudara Ruslan Subagio, SPI, benar guru SMK Negeri 1 Prajekan peserta PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 3 kelas perikanan telah menyelesaikan PPL siklus 1, 2, dan 3 di SMKN 1 Prajekan dan telah melaksanakan uji kinerja di SMKN 1 Prajekan pada tanggal 18 Oktober 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Subagio, SPI. Saya dari SMK Negeri 1 Prajekan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Saya peserta PPG dalam jabatan 2021 Angkatan ketiga kelas perikanan. Nomor PPG saya adalah 2016 99 77 71 72. Saya melaksanakan PPG dalam jabatan ini melalui LPTK Universitas Negeri Malang. Nomor induk mahasiswa saya adalah 2131 2876 4805. Saya telah melaksanakan seluruh beban PPG dan saya telah melaksanakan PPL 1, PPL 2, dan PPL 3 serta melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Prajekan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Terima kasih. Sahabat satu siap? Siap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap berdiri. Siap. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Duduk kembali. Siap. Anak-anak apa kabar? Baik. Oke, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran lanjutan. Setelah beberapa minggu yang lalu kita memulai kegiatan sekolah tatap muka. Setelah sebelumnya pada minggu sebelumnya kita belajar secara
mengambil presensi kepada kalian ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ini banyak yang hadir ya. Ahmad Saiful Rizal, Hadir Pak. Ayub Nugroho, Hadir Pak. Dimas Oktavian, Hadir Pak. Yo Taufikur Rahman, Hadir Pak. Yon Wahyulianto, Hadir Pak. Fadlilah, Hadir Pak. Faidul Manan, Hadir Pak. Fauzi Nurul Jamal, Hadir Pak. Febri Martin. Sakit Pak. Sakit? Sakit Pak. Ada suratnya ya? Ada Pak. Ferdi Nur Maulana, Hadir Pak. Rika Nur Aini, Hadir Pak. Franky, Izin Pak. izin. Iya Pak. Gede Dedi, Hadir Pak. Hafiz Zaki Ibrahim, Sakit Pak. sakit. Masih ada yang sakit ini. Hasan Basri, Hadir Pak. Ibdaus Suhud, Hadir Pak. Ivan Rifandi, Hadir Pak. Imamus Sodikin, Hadir Pak. Indra Fadli Maulana, Sakit Pak. sakit juga. Iya Pak. Mudah-mudahan berdekatan nih ya. Iskandar Prasetyo, Hadir Pak. Iwan Setiabudi, Hadir Pak. Maulana Ismail, Hadir Pak. Maya Serviana, Hadir Pak. Muhammad Firdaus, Hadir Pak. Muhammad Ali Yasin, Hadir Pak. Muhammad Gilang, Hadir Pak. Muhammad Gofin, Hadir Pak. Muhammad Imron Syafullah. Hadir Pak. Oke, nah, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran pada minggu-minggu yang lalu. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini tentang pemantauan perkembangan bumi, masihkah kalian ingat materi pembelajaran minggu-minggu yang lalu? Ingat Pak. Oke, siapa yang masih ingat materi pembelajaran minggu yang lalu? Saya Pak. Oke, Sherly, Ciri-ciri benih yang baik. ciri-ciri benih yang baik. Gofin, Warnanya cerah Pak. warnanya cerah. Edi, Respon terhadap pakan Pak. respon terhadap pakan. Apalagi? Dio, Tidak cacat Pak. tidak cacat. Oke, itu adalah materi-materi tentang kualitas benih. Siapa yang masih ingat materi yang lainnya? Menebar benih. Materi tentang menebar benih. Siapa yang masih ingat materi tentang menebar benih? Faidul, Pada tebar Pak. pada tebar. Apalagi? Imamus, Aklimatisasi Pak. aklimatisasi. Apalagi? Ya. Firdaus, Sampling awal tebar. sampling awal. Itu adalah materi tentang menebar benih. Ada lagi materi tentang mengelola kualitas air. Siapa yang masih ingat materi tentang mengelola kualitas air? Tio, Parameter fisika Pak. parameter fisika. Ada lagi? Ya. Dion, Parameter kimia. parameter kimia. Rizal, Parameter biologi Pak. parameter biologi. Oke, itu adalah materi-materi yang ada kaitannya dengan materi yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini, anak-anak. Ya Pak. Oke. Jadi materi hari ini adalah materi tentang pemantauan perkembangan. Jadi materi untuk pertemuan hari ini adalah materi tentang pemantauan perkembangan benih. Kalau Pak Luther menyampaikan pemantauan perkembangan benih, apa yang kalian ada di benak kalian tentang pemantauan perkembangan benih? Jadi Pertumbuhan panjang. pertumbuhan panjang. Edi, pertumbuhan berat. Pertumbuhan berat. Sampling Pak. Bin, Sampling. apa Bin? Sampling Pak. Sampling. Bilang. Pakan Pak. Pakan. Ada lagi? Rizal. Lingkungan ikan Pak. Lingkungan ikan. Itu adalah hal-hal yang berkenaan dengan pemantauan perkembangan benih. Untuk lebih lengkapnya tentang pemantauan perkembangan benih, Pak Lutan akan menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan materi pembelajaran kita hari ini ya. Tolong diperhatikan tayangan slide berikut. Jadi materi kita hari ini adalah materi tentang menerapkan pemantauan perkembangan benih. Jadi yang ingin dicapai dari penerapan materi ini yang pertama adalah bagaimana kalian itu bisa merinci tentang mekanisme perkembangan benih komoditas perikanan. Kemudian kalian bisa menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan benih ikan. Yang ketiga adalah kalian bisa menentukan perkembangan benih. Kemudian untuk mengetahui perkembangan benih, kalian harus bisa menyiapkan alat-alat sampling.
kalian bisa melakukan sampling, kemudian kalian juga bisa melakukan pengukuran panjang total dan berat sampel benih, serta kalian harus bisa mencatat hasil pengukuran tersebut ke dalam tabel yang sudah tersedia melalui lembar kegiatan peserta didik. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini adalah nanti kalian diharapkan untuk paham tentang perkembangan benih komoditas perikanan. Kemudian kalian juga bisa menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan benih. Kemudian melalui informasi dan referensi kalian juga bisa menentukan perkembangan benih sesuai dengan buku literatur. Kemudian yang keempat, kalian dapat menyiapkan alat-alat praktik yang akan digunakan untuk mengukur perkembangan. Kemudian yang kelima, nanti melalui kegiatan praktek kalian dapat melaksanakan sampling, ya, menentukan titik-titik samplingnya. Kemudian melalui kegiatan praktik juga kalian dapat melaksanakan pengukuran panjang total dan berat benih. Kemudian melalui kegiatan ini kalian dapat mencatatkan hasil pengukuran itu ke dalam tabel yang telah disediakan pada lembar kegiatan peserta didik. Bisa dipahami anak-anak? Oke, untuk mengetahui kemampuan kalian tentang hal ini, maka silakan buka HP kalian. Silakan kerjakan pretest yang sudah dilinkkan pada Google Classroom. Dikasih waktu 5 menit untuk mengerjakan, kemudian kirim. Nanti teman-teman akan menganalisis bagaimana hasil pretest yang kita sampaikan ini. Silakan buka HP-nya. Dari hasil pretest bisa disimpulkan bahwa sebagian besar kalian masih pemahamannya masih belum betul ya tentang memantau pertumbuhan benih. Jadi saya akan sampaikan bahwa pembelajaran ini adalah pemantauan perkembangan benih. Adapun pendekatan pembelajaran kita adalah pembelajaran yang berdekatan dengan saintifik. Secara keilmuan kalian nanti sudah baca literasinya, kemudian nanti di dalam praktek kalian bisa menyajikan data dengan seindah mungkin, membuat presentasi dari hasil diskusi, kemudian menyajikan data dalam bentuk tabel-tabel menggunakan matematik. Metode kita adalah metode diskusi dan praktek. Nanti kita akan melaksanakan diskusi setelah ini. Kemudian yang kita gunakan adalah model pembelajaran problem based learning. Untuk mengetahui kemampuan kalian ada 3 aspek yang akan dinilai, yaitu yang pertama adalah penilaian pedagogik, bagaimana pengetahuan kalian, kemudian penilaian psikomotor, penilaian keterampilan, bagaimana kalian itu bisa melakukan keterampilan, bisa melakukan praktek dengan baik dan benar, mulai dari menyiapkan alat praktek, melaksanakan praktek, kemudian mencatat model praktek. Kemudian yang ketiga adalah penilaian afektif, penilaian sikap. Jadi seluruh sikap kalian akan dinilai, sikap kolaborasi dengan temannya, sikap saling menghargai, sikap jujur, kemudian sikap sopan dalam pembelajaran, itu semua akan dinilai. Apakah dapat dipahami sampai di sini? Oke. Jadi dari kegiatan pembelajaran pada hari ini, yang kegiatan pembelajaran tentang pemantauan perkembangan benih, ada 3 masalah yang akan kita urai nanti. Yang pertama adalah apakah kriteria pemantauan perkembangan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara menentukan perkembangan benih. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan ini, maka kalian akan Pak bagi menjadi 3 kelompok yang nanti kalian berdiskusi tentang pemecahan masalah ini. Dikasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Kalian boleh mengambil literasi dari buku,
yang sudah ditetapkan atau boleh mengambil literasi melalui HP kalian, melalui online, sehingga nanti bisa didapatkan informasi-informasi yang berkenaan dengan masalah-masalah yang kita tampilkan ini. Jadi siap membuat kelompok ya? Ya. Ini agak sana ya, yang tengah agak sana, kelompok dua agak sana. Mejanya tetap ada ini lanjutkan ini kelompok. Oke, jadi silakan berdiskusi antar temannya untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di depan itu, ya. Untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sudah dapat bukunya masing-masing kan, buku literasi ya. Bukunya kemudian bisa menggunakan HP-nya, bisa memanfaatkan gadgetnya, kemudian dituangkan dalam bentuk seperti ini, bisa dipresentasikan sehingga diberi waktu sekitar 5 menit atau 10 menit sampai 10 menit paling banyak untuk kalian bisa berkolaborasi dengan teman-temannya untuk bagaimana buku apa yang dipakai di Shirley, buku apa yang dipakai saya? Oh, bagus bukunya, teknik penelitian komoditas perikanan bawah. Ada yang materi di dalam ya? Ada. Ya, silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Ya Pak. Oke, waktu diskusinya sudah cukup ya. Waktu diskusinya sudah cukup, sudah selesai kan? Ya. Sekarang waktunya presentasi, dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 siapa yang mewakili? Silakan maju ke depan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Fikanur Aini, dan teman di sebelah saya, dan teman-teman lainnya, Maulana Ismail, Ferdinand Maulana, Fadlillah, Ayub Nugroho, Franky, Hafiz Zaki, Gilang Ramadan, dan Muhammad Ali Yasin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami materi tentang pemantauan perkembangan benih. Pertumbuhan ikan. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran panjang dan atau bobot badan dalam periode waktu tertentu. Faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan: 1. Faktor internal, meliputi faktor genetik, kesehatan serta keseragaman ukuran ikan tersebut. 2. Faktor eksternal, meliputi kondisi kualitas air, serangan hama dan penyakit serta kondisi pakan ikan. Pertumbuhan ikan hanya akan terjadi apabila energi yang diserap oleh tubuh lebih besar daripada energi yang digunakan untuk melakukan aktivitas. Proses pencernaan, dan yang kedua melalui proses ekspresi. Pertumbuhan merupakan parameter penting dalam budidaya ikan, terutama bernilai ekonomis karena pertumbuhan akan menentukan nilai produksi. Pertumbuhan ikan dibedakan atas 2 macam. Yang pertama, pertumbuhan alometrik atau heterogenik. Yang kedua, pertumbuhan isometrik atau isogenik. Pertumbuhan alometrik atau heterogenik adalah perubahan kecil dari bagian tubuh ikan atau larva menuju bentuk yang lebih sempurna. Perubahan sementara yang berhubungan dengan kematangan konak, panjang sirip, dan pemotongan tubuh. Pertumbuhan isometrik atau isogenik adalah perubahan yang terjadi apabila pada ikan terdapat perubahan yang terus-menerus secara proporsional dalam tubuhnya. Demikian hasil diskusi kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, demikian presentasi dari kelompok 1 yang diwakili oleh Fauzi dan Fika. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lain, anak-anak? Ya, mungkin tahu, silakan.
Pertumbuhan apakah yang dijadikan dasar mengukur pertumbuhan ikan, Pak? Oke. Itu tadi pertanyaan dari Muhammad Firdaus mewakili kelompok dua. Silakan kelompok 1. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh teman-teman saya dari kelompok 1. Oke, akan dibantu sama teman-teman kelompoknya. Siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Saya mulai dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertumbuhan ikan dikatakan atau dua macam, yaitu pertumbuhan aromatik dan heterogenik. Yaitu pertumbuhan yang bersifat sementara, pertumbuhan seperti pematangan lingkungan. Ya. Saya Sergini Maulana melanjutkan jawaban dari teman saya Maulana. Oke. 2. Pertumbuhan isometrik atau hipergenik, yaitu pertumbuhan yang bersifat terus-menerus seperti pertumbuhan panjang dan berat ikan. Ya. Itu jawaban dari kelompok 1. Bagaimana anak? Ya, Pak. Sudah jelas? Ada pertanyaan lain lagi? Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan duduk. Dilanjutkan dengan diskusi kelompok 2. Presentasi dari hasil diskusi kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Iman Fandi, saya Bapak Nur Rasidi, dan saya terdiri dari Profesor Abdul Yasar dan teman-teman lainnya Muhammad Jakaria, Muhammad Firdaus, Hasan Basri, Jauh Suhur, Iqbal Jainuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melakukan sampling benih ya, untuk melakukan pemantauan pertumbuhan benih ikan. Yang kita ambil adalah ikan nila. Itu tepatnya adalah alat-alat yang kita akan gunakan untuk melakukan sampling. Yang pertama adalah seser. Apa gunanya seser? Menangkap ikan sampel. Ini kemudian ada bak plastik. Apa gunanya bak? Wadah sebagai wadah ikan. Jadi nanti ikan yang kalian tangkap silakan diisikan ke dalam bak ini, tapi bak ini terlebih dahulu diberikan dengan air. Kemudian dihitung ya ikannya. Ini sampel untuk 15 ekor saja. Jadi dihitung ikan sebanyak 15 ekor. Tapi ikannya tidak boleh dipilih-pilih. Yang kalian tangkap itu yang dihitung. Jangan dipilih yang besar-besar saja atau dipilih yang kecil-kecil saja. Kemudian nanti dilakukan pengukuran untuk mengetahui pertumbuhan ini. Jadi yang kita gunakan adalah alat ukur panjang. Ini alat yang sudah kita buat. Bahannya adalah dari pipa paralon, kita bagi dua. Kemudian di dalamnya adalah alat ukur panjang. Nanti satuannya adalah menggunakan satuan milimeter. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita menggunakan alat ukur berat. Yang kita gunakan adalah timbangan digital. Tetap berhati-hati menggunakan alat, tetap berhati-hati dalam melakukan setiap pekerjaan. Ini di kolam rawan kejadian, alat-alatnya yang sekiranya membahayakan jatuh ke air diselamatkan. Jadi itu aja penjelasan untuk melakukan sampling. Setelah ini silakan dilakukan sampling, kemudian lakukan kegiatan pengukuran panjang dan pengukuran berat. Setelahnya masukkan data ke dalam tabel yang sudah disediakan. Nanti terakhir kita akan olah data itu. Ya, bisa dipahami? Ya, kalau bisa dipahami, segera laksanakan dengan keselamatan tingkat tinggi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kena. Masuk ya, tong merah. Tiga, empat, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ikan 1 64. Ikan 2 50. Ikan 3 66. Ikan 5 68 mm. Ikan 6, 70 mm. 4 mm. Ikan 8. Ikan 17 74 WT1 117. WT1 118. WT2 180 gram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil sampling benih ikan nila. Jumlah ikan sampel 15 ekor. Berat wadah atau WT1 117 gram. Berat wadah plus ikan sampel atau WT2 182 gram. Berat ikan sampel WT2 dikurangi WT1 182 dikurangi 117 sama dengan 65 gram. Berat rata-rata ikan 65 gram dibagi 15 ekor sama dengan 4,33 gram per ekor. Panjang ikan sampel 1 64 mm. Panjang ikan sampel 2 50 mm. Panjang ikan sampel 3 66 mm. Panjang ikan sampel 4 55 mm. Panjang ikan sampel 5 63 mm. Panjang ikan sampel 6 63 mm. Panjang ikan sampel 7 63 mm. Panjang ikan sampel 8 65 mm. Panjang ikan sampel 9 67 mm. Panjang ikan 10 64 mm. Panjang ikan sampel 11 74 mm. Panjang ikan sampel 12 60 mm. Panjang ikan sampel 13 57 mm. Panjang ikan sampel 14 61 mm. Panjang ikan sampel 15 56 mm. Panjang seluruh ikan 928 mm. Panjang rata-rata ikan 61,8 mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil sampling benih ikan nila. Jumlah ikan sampel 15 ekor. Berat wadah atau WT1 118 gram. Berat wadah plus ikan sampel atau WT2 sama dengan 180 gram. Berat ikan sampel W sama dengan WT2 dikurang WT1 sama dengan 180 gram dikurang 118 gram sama dengan 62 gram.
Berat rata-rata ikan sampel 62 gram dibagi 15 ekor sama dengan 4,1 gram per ekor. Panjang total ikan sampel nomor 10 55 mm. Panjang total ikan sampel nomor 11 49 mm. Panjang total ikan sampel nomor 12 50 mm. Panjang total ikan sampel nomor 10 55 mm. Panjang total ikan sampel nomor 11 49 mm. Panjang total ikan nomor 12 50 mm. Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil sampling benih ikan nila. Jumlah ikan sampel 15 ekor. Berat wadah atau WT1 sama dengan 117 gram. Berat wadah plus ikan sampel atau WT2 183. Berat ikan sampel atau W sama dengan WT2 dikurangi WT1 sama dengan 183 dikurangi 117 sama dengan 66 gram. Berat rata-rata ikan sampel 66 gram dibagi 15 ekor sama dengan 4,4 gram per ekor. Panjang total ikan sampel 1 70 mm. Panjang total ikan sampel 2 60 mm. Ikan sampel 15 100 mm. Panjang seluruh ikan 939 mm. Panjang rata-rata ikan sampel 62,6 mm. Oke. Anak-anak sekalian, diskusinya berlangsung menarik. Kalian sudah bisa berkolaborasi dengan teman-temannya dengan baik, sehingga bisa menghasilkan sebuah hasil karya yang bisa dipresentasikan, juga menimbulkan pertanyaan kepada teman-temannya atas permasalahan-permasalahan yang tadi kita sampaikan ya, atas apakah kriteria pemantauan perkembangan nikah, apakah faktor-faktor yang membuat perkembangan nikah, bagaimana cara menentukan pemantauan perkembangan nikah. Pak Ustaz di sini ingin memberikan penguatan materi kepada kalian. Tadi sebagian besar sudah disampaikan dari hasil diskusi ini baik oleh kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3. Mudah-mudahan kedepannya kegiatan semacam ini bisa berkembang lebih baik lagi ya. Dengan catatan kalian harus mempunyai tanggung jawab ketika diberikan beban tugas kepada teman-temannya di satu kelompok, memberikan masukan, memberikan ide-ide, memberikan solusi berdasarkan literasi-literasi yang ada, baik melalui buku maupun melalui gadget kalian, melalui HP kalian. Saya ingin menjelaskan beberapa hal, yaitu yang pertama tentang pertumbuhan. Apa sih pertumbuhan itu? Pertumbuhan itu terutama adalah bertambahnya ukuran, ya, baik ukuran panjang maupun ukuran berat bobot. Kapan? Berdasarkan periode waktu tertentu. Misalnya 1 minggu, atau 2 minggu, atau 3 minggu, atau 1 bulan. Jadi ada periodisasi waktunya. Jadi pertambahan ukuran panjang dan atau bobot berdasarkan periode waktu tertentu. Kemudian pertumbuhan ikan itu terjadi kapan? Nah, pertumbuhan ikan itu butuh energi. Energi itu didapat dari mana? Dari mana? Dari pakan. Makanya tadi faktor eksternal itu salah satunya adalah pakan. Energi yang diserap lebih besar daripada energi untuk aktivitas. Aktivitasnya itu apa? Aktivitas yang pertama adalah proses pencernaan. Kemudian aktivitas bergerak, juga aktivitas jangan sampai terbuang melalui proses ekspresi yang dibuang melalui feses. Kalau pencernaannya tidak sempurna, maka energi itu banyak terbuang melalui proses ekspresi. Kemudian ada 2 macam pertumbuhan pada ikan. Yang pertama adalah pertumbuhan alometrik atau heterogenik. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan isometrik atau isogenik. Apa alometrik? Alometrik atau heterogenik adalah perubahan
dari bagian tubuh ikan atau larva yang lebih sempurna. Pertumbuhan ikan yang pertama adalah faktor internal. Yang termasuk faktor internal adalah genetik. Genetik itu apa? Genetik itu faktor keturunan. Kalau induk A-nya bagus, sehat, mudah-mudahan insya Allah B-nya juga akan sehat, akan bagus. Makanya di dalam pemberian itu ada yang namanya CPIB, dalam pemberian ikan yang baik. Itu induk-induk itu berdasarkan sertifikat, mengeluarkan sertifikatnya. Juga faktor itu adalah kesehatan ikan. Kalau ikan yang sehat, maka energi yang digunakan itu adalah digunakan untuk bertumbuh. Tapi kalau ikan yang sakit, energinya itu digunakan untuk menyembuhkan sakit, untuk pemulihan. Juga berdasarkan keseragaman ikan. Makanya ikan sebelum ditebar itu dilakukan breeding. Pada kegiatan sebelumnya kita sudah tahu tentang breeding ya. Apa breeding? Breeding adalah memilah-milah ikan berdasarkan ukuran yang sama. Yang kedua adalah faktor eksternal. Yang termasuk faktor eksternal adalah air. Ada 3 mata parameter kualitas air. Parameter kualitas air itu ada 3. Apa saja? Parameter fisika, kimia, dan biologi. Kemudian yang kedua adalah faktor hama dan penyakit. Jadi tempat budidaya kita itu kita upayakan sebagaimana mestinya supaya tidak terjadi hama dan penyakit di sana. Jadi pertumbuhan ikan akan maksimal. Kemudian yang faktor yang paling terakhir adalah faktor pakan. Pakan itu memegang peranan sangat penting. Ya. Biaya terbesar dalam proses budidaya itu adalah biaya untuk penyediaan pakan. Dibeli, kemudian pakan diberikan berdasarkan feeding rate, kemudian diberikan frekuensinya sehari bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, tergantung dengan kebutuhan. Bagaimana? Tentang penjelasan barusan apa masih ada pertanyaan? Kalau memang tidak ada pertanyaan, silakan sekarang dibuka HP-nya lagi. Silakan dilaksanakan, kita melaksanakan post test. Pak Ustaz ingin tahu materi yang sudah dijelaskan ini seberapa besar kalian bisa menyerap ya. Dikasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal melalui Google Classroom. Google Classroom-nya terserah di depan ya. Silakan dibuka di Google Classroom-nya dan silakan dikerjakan soalnya. Kamera action. Oke, silakan dikirim hasil pengerjaan post testnya di link Google Classroom sudah dikerjakan ya. Sudah dikirim semua? Sudah. Oke. Jadi anak untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Silakan disiapkan untuk pelajaran pertemuan minggu depan tentang menganalisis pengendalian hama dan penyakit pada pengejaran komoditas perikanan. Pelajaran hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Amin. Mudah-mudahan yang disampaikan Pak Ustaz bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna kepada kalian. Amin. Oke, untuk mengakhiri pelajaran hari ini silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Mari salam.